Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai teori permainan, strategi pemasaran perusahaan mie instan, dan strategi harga perusahaan pasta gigi. Dengan mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 9 Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2024-2025. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Nurul Amalia, NPM 22032010230 sebagai ketua. Saya River Radianti dengan NPM 2203 2010213 sebagai Wakil Ketua. Saya Wahyu Saputra dengan NPM 22030010218 sebagai anggota. Saya Mariza Nawar dengan NPM 22032010233 sebagai anggota. Studi kasus yang pertama yaitu dua perusahaan mie instan, yaitu perusahaan mie enak dan perusahaan mie sedap, sedang dalam proses penentuan strategi-strategi pemasarannya. Perusahaan mie enak mempunyai tiga strategi pemasaran, yaitu melalui media TV, radio, dan koran. Dan perusahaan mie sedap mempunyai empat strategi pemasaran, yaitu melalui media TV, radio, koran, dan sosial media. Strategi-strategi dan kenaikan pangsa pasar tersebut dari kedua perusahaan tersebut seperti terlihat dalam matriks berikut. Apabila perusahaan Miena dan perusahaan mie sedap masing-masing melancarkan strategi pemasaran TV, maka pangsa pasarnya sebesar 7. Apabila perusahaan Miena melancarkan strategi pemasaran TV dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran radio, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 13. Apabila perusahaan Miena melancarkan strategi pemasaran TV dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran koran, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 6. Selanjutnya, apabila perusahaan Miena melancarkan strategi pemasaran TV dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran sosmed, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 9. Selanjutnya, apabila perusahaan Miena melancarkan strategi pemasaran radio dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran TV, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 12. Apabila perusahaan mie enak dan perusahaan mie sedap masing-masing melancarkan strategi pemasaran radio, maka pangsa pasarnya sebesar 8. Apabila perusahaan mie enak melancarkan strategi pemasaran radio dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran koran, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 2. Apabila perusahaan mie enak melancarkan strategi pemasaran radio dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran sosmed, maka nilai pangsa pasarnya sebesar -1. Hasilnya apabila perusahaan mie enak melancarkan strategi pemasaran koran dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran TV, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 9. Apabila perusahaan mie enak melancarkan strategi pemasaran koran dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran radio, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 10. Apabila perusahaan mie enak dan perusahaan mie sedap masing-masing melancarkan strategi pemasaran koran, maka pangsa pasarnya sebesar 4. Yang terakhir yaitu apabila perusahaan mie enak melancarkan strategi pemasaran koran dan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran sosmed, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 5. Tentukan strategi pemasaran optimum dari perusahaan mie enak dan perusahaan mie sedap. Next. Hmm. Selanjutnya penyelesaian. Untuk perusahaan mie enak, mengeluarkan angka minimum setiap baris, yaitu baris strategi pemasaran TV sebesar 6, baris strategi pemasaran radio sebesar -1, dan baris strategi pemasaran koran sebesar 4. Untuk perusahaan mie sedap, angka-angka yang besar setiap kolom untuk strategi pemasaran TV sebesar 12,
Untuk strategi pemasaran radio sebesar 13, strategi pemasaran koran sebesar 6, dan strategi pemasaran sosmed sebesar 9. Selanjutnya, memilih angka maksimin dan angka minimaks, yaitu sama-sama angka 6. Karena angka maksimum sama dengan angka minimaks, yaitu memiliki nilai saddle point, sehingga menggunakan strategi tunggal. Kesimpulan, perusahaan mie enak sebaiknya melancarkan strategi pemasaran lewat TV sebesar 100% agar dapat menaikkan pangsa pasar mie instannya menjadi 6. Sedangkan perusahaan mie sedap melancarkan strategi pemasaran lewat koran sebesar 100% agar dapat mengurangi kehilangan pangsa pasar mie instannya menjadi 6. Studi kasus 2. Dua perusahaan pasta gigi yaitu perusahaan Cemerlang dan perusahaan Gemilang sedang dalam proses penentuan strategi harga untuk menaikkan pangsa pasarnya. Setiap perusahaan mempunyai 3 strategi harga yaitu harga mahal, harga sedang, dan harga murah. Strategi dan matriks hasil kedua perusahaan tersebut diperlihatkan dalam matriks berikut. Apabila perusahaan Cemerlang dan perusahaan Gemilang masing-masing melancarkan strategi harga mahal, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 8. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga mahal dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga sedang, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 10. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga mahal dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga murah, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 6. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga sedang dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga mahal, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 3. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang dan perusahaan Gemilang masing-masing melancarkan strategi harga sedang, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 2. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga sedang dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga murah, maka nilai pangsa pasarnya sebesar -4. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga murah dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga mahal, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 13. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang melancarkan strategi harga murah dan perusahaan Gemilang melancarkan strategi harga sedang, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 3. Selanjutnya, apabila perusahaan Cemerlang dan perusahaan Gemilang masing-masing melancarkan strategi harga murah, maka nilai pangsa pasarnya sebesar 10. Tentukan strategi harga terbaik yang harus dilancarkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian untuk penyelesaian matriks ditulis kembali seperti soal sebelumnya. Kemudian dicari nilai minimum baris dan maksimum kolom. Untuk nilai minimum baris, dapatkan dari nilai terkecil dari strategi perusahaan Cemerlang. Pada harga mahal, didapatkan nilai terkecil yakni 6. Pada harga sedang, didapatkan nilai terkecil yakni -4. Pada harga murah, didapatkan nilai terkecil yaitu 3. Untuk maksimum kolom, didapatkan dari nilai terbesar dari strategi perusahaan Gemilang. Pada harga mahal didapatkan nilai terbesar yaitu 13, pada harga sedang didapatkan nilai terbesar yaitu 10, pada harga murah didapatkan nilai terbesar yaitu 10. Kemudian untuk perusahaan Cemerlang memilih angka dengan porsi yang besar sehingga pada minimum baris nilai 6 ditetapkan sebagai nilai maksimin. Sedangkan pada perusahaan Gemilang memilih angka maksimum kolom dengan porsi positif terkecil sehingga nilai 10 ditetapkan sebagai nilai minimaks. Di sini diketahui bahwa nilai maksimin dan minimaks tidak sama, maka berarti tidak memiliki saddle point, sehingga dilakukan strategi campuran diawali dengan eliminasi strategi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan Cemerlang yang dieliminasi strategi harga sedang, untuk perusahaan Gemilang yang dieliminasi strategi harga mahal. Setelah dilakukan eliminasi, maka diperlihatkan pada matriks berikut, di mana perusahaan Cemerlang memiliki strategi harga mahal dan strategi harga murah, dan perusahaan Gemilang memiliki strategi harga sedang dan strategi harga murah.
Matriks ini memiliki ukuran 2 kali 2 sehingga pemecahannya menggunakan probabilitas. Berikut untuk perhitungan dari perusahaan cemerlang, 10x1 plus 3x2 sama dengan 6x1 plus 10x2, 4x1 sama dengan 7x2, 4x1 sama dengan 7 dikali 1 min x1, x1 didapatkan nilai 0,64, di mana x1 plus x2 sama dengan 1, sehingga nilai x2 sama dengan 1/7/11 dan didapatkan hasil 0,36. Lalu EV dikali A sama dengan 10x1 plus 3x2 sama dengan 10 dikali 0,64 ditambah 3 dikali 0,36 didapatkan hasil 7,38. Untuk perusahaan gemilang itu 10Y1 ditambah 6Y2 sama dengan 3Y1 ditambah 10Y2. 7Y1 sama dengan 4Y2. 7Y1 sama dengan 4 dikali 1 min Y1. Dapatkan hasil Y1 yaitu sama dengan 0,36. Di mana Y1 plus Y2 sama dengan 1 sehingga nilai Y2 itu sama dengan 1 min 4/11 didapatkan hasil 0,64. Untuk KV dikali B itu 10Y1 ditambah 6Y2, lalu 10 dikali 0,36 ditambah 6 dikali 0,64. Dapatkan hasil 7,38. Untuk kesimpulan studi kasus 2 ini, yaitu perusahaan cemerlang sebaiknya melancarkan strategi harga mahal sebesar 64% dan strategi harga murah sebesar 36% agar dapat menaikkan pangsa pasar pasar giginya dari 6 menjadi 7,38. Sedangkan perusahaan gemilang melancarkan strategi harga sedang sebesar 36% dan strategi harga murah sebesar 64% agar dapat mengurangi penurunan pangsa pasar pasar giginya dari 10 menjadi 7,38. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.